Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya akan membacakan homili dari Monsinyur F.X. Adi Sumarto Karem untuk hari Minggu biasa ke-12 tahun A 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab suci Nabi Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 12 sampai dengan 15 dan Injil bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Para saudara, pada hari Minggu ini Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33 memberi pesan yang sangat penting kepada para muridnya dalam keberadaan serta dalam penghayatan kehidupan mereka. Sampai 3 kali Yesus mengulangi ucapannya, jangan takut. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, yaitu tentang pengalaman Nabi Yeremia, bacaan pertama, tentang pengertian serta keyakinan Rasul Paulus, bacaan kedua, dan khususnya nasihat Yesus Kristus dalam Injil Matius. Para saudara, Injil Matius yang telah kita dengarkan hari ini, yaitu Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33, hanyalah merupakan satu bagian dari Injil Matius bab 10 yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul untuk diutus. Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, murid-murid Yesus itu dalam mengakui dan mewartakan Yesus akan mengalami penganiayaan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sedangkan bagian ketiga, akhirnya pesan Yesus kepada murid-muridnya, apabila menghadapi semuanya itu, jangan takut. Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Saudara, Yesus memanggil dan memberi tugas atau perutusan kepada murid-muridnya untuk mengambil bagian dalam tugas mewartakan kabar gembira atau berita keselamatan kepada semua orang. Sampai 3 kali Yesus mengulangi ucapannya, jangan takut, kepada murid-muridnya. Mengapa? Agar mereka harus selalu berani menghadapi perlawanan yang akan mereka alami. Jangan sampai murid-muridnya itu karena ketakutan meninggalkan tugas perutusan mereka. Mengapa mereka tidak boleh takut? Karena kerajaan Allah yang lama dinanti-nantikan sudah menjadi kenyataan, yaitu dalam kedatangan dan kesaksian Yesus. Apa saja yang diajarkan dan terutama apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa kerajaan Allah yang lama dinanti-nantikan sudah tiba. Siapapun yang mau melawan atau menolak kabar gembira atau perbuatan baik Yesus, pasti akan disingkirkan olehnya. Tetapi ini bukan hanya berlaku bagi apa yang dilakukan Yesus sendiri, tetapi juga berlaku untuk apa yang dilakukan murid-murid yang diutus dan selalu disertainya. Karena itulah Yesus menekankan, jangan takut. Sebab ia selalu menyertai murid-muridnya dalam kehidupan dan panggilan mereka. Murid-murid Yesus harus selalu yakin bahwa Yesus Kristuslah yang mengutus mereka. Seperti dialami Yesus sendiri, maka sebagai utusan Yesus mereka pun akan mengalami banyak kesulitan, pertentangan, perlawanan, bahkan penganiayaan. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Saudara,
Yesus pun mengalami sebagai manusia, dia dibunuh. Tetapi ternyata tubuhnya sebagai manusia memang dapat dibunuh. Namun tubuhnya itu dihidupkan kembali bersama jiwanya oleh Bapanya untuk selamanya. Apabila kita sebagai murid Yesus, entah dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk apabila kita menghadapi kematian, tetapi khususnya pada saat melaksanakan tugas panggilan kita sebagai murid Yesus, maka kita jangan takut. So, seperti dialami oleh Yesus sendiri, kita pun akan dibangkitkan kembali dengan jiwa dan raga kita. Akhirnya, dalam ucapan Yesus jangan takut untuk ketiga kalinya, kita diingatkan akan penghakiman terakhir di hadapan Allah. Dalam kasih-Nya, Allah telah menciptakan kita manusia ini untuk berusaha hidup menurut kehendak-Nya. Ia telah mengutus Yesus Kristus Putranya untuk menunjukkan kepada kita jalan hidup yang harus kita tempuh sesuai dengan ajaran, sikap, perbuatannya selama hidupnya. Khususnya selama Yesus tampil dan bergaul dengan masyarakatnya selama beberapa tahun. Karena itu kita jangan takut nanti dalam penghakiman terakhir, apabila kita semua ini dalam hidup kita sungguh-sungguh berusaha untuk setia atau taat akan ajaran dan perbuatan Yesus. Seperti Yesus sendiri, kita tidak jarang bahkan kerap kali menghadapi konflik, godaan, pertentangan dalam pergaulan dengan sesama kita, yaitu dalam menunaikan panggilan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani dan sebagai murid Kristus sejati. Saudara, mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, khususnya Injil Matius, marilah kita bertekad untuk memegang teguh dan melaksanakan pesan Yesus yang sangat berharga ini. Jangan takut. Juga dewasa ini dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19. Janganlah kita takut. Sekarang ini juga kita jangan takut. Bila kita juga taat kepada peraturan pemerintah yang berusaha menolong bangsa kita untuk mengatasi wabah itu, maka kita semua akan diselamatkan Tuhan. Para saudara-saudariku terkasih, itulah homili dari Bapak Uskup Monsinyur FX Adi Sumarto. Semoga memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, dan memberikan kedamaian dan ketenangan, supaya kita tidak takut terhadap apapun, terutama dalam menjalankan tugas kerasulan kita. Karena Tuhan Yesus mendampingi kita selalu dalam perjalanan hidup kita. Amin.